Oke, salam sejahtera buat semuanya. Kita mulai lagi kuliah kita tentang bahasa Indonesia. Sekarang kita coba bahas tentang proposal. Jadi, apa sih itu proposal gitu ya? Jadi, proposal ini kan bisa dibilang rancangan penelitian yang bakal teman-teman lakukan nanti jika sudah tahap pembuatan skripsi begitu ya. Setiap mahasiswa kan wajib untuk membuat skripsi, itu salah satu syarat kelulusan ya, syarat wisuda untuk membuat skripsi. Jadi proposal itu apa? Gitu. Proposal itu rancangan dari si skripsi itu, ya. Eh, jadi wajib untuk dibuat begitu ya. Ya, jadi kan proposal ini usulan penelitian. Jadi mahasiswa berhak mengajukan proposal penelitian setelah memenuhi beberapa syarat. Salah satu yang mungkin jumlah SKS dan minimal IPK gitu ya. Mungkin setiap kampus tuh berbeda gitu. Dan kegunaan proposal itu apa sih gitu kan. Jadi kegunaan proposal ini sebagai pedoman kerja bagi peneliti, bagi Anda peneliti, bagi mahasiswa, berperan sebagai acuan atau perjanjian antara mahasiswa dengan dosen pembimbing begitu ya, mengenai penelitian yang harus dilaksanakan seperti itu, dan sebagai alat evaluasi kemajuan pelaksanaan penelitian. Proposal menjadi alat evaluasi diri dalam menilai kemajuan skripsi ya begitu. Jadi proposal ini bisa berubah nggak gitu ya? Kalau menurut saya bisa. Jadi rancangan penelitian ini bisa ya tiba-tiba berubah gitu. Tapi sebelum melakukan perubahan ada konsultasi dengan dosen pembimbingnya dulu gitu ya. Mungkin di dalam kegiatan penelitiannya ada hal-hal yang tidak rencanakan terjadi seperti itu ya. Bisa aja penelitiannya berubah begitu, atau penelitiannya diubah lebih mendalam, lebih mendetail, bisa aja. Tergantung andanya dan tergantung dosen pembimbingnya nanti bagaimana menjalankan penelitian itu, kalau merubah proposal atau tidak begitu. Dalam proposalnya apa saja sih gitu, apa enggak sampai ke titik mana sih proposal ini begitu ya, dibandingkan dengan skripsinya gitu. Yang pasti proposal ini bisa dibilang setengah bagian dari skripsi gitu ya. Jadi tetap ada pendahuluan, tapi hanya sampai metode penelitian dan rancangan penelitian begitu saja. Tidak ada hasil, tidak ada pembahasan, tidak ada analisis, tetapi tetap ada yang namanya daftar pustaka begitu. Jadi yang pertama tuh yang pasti pendahuluan ya. Pendahuluan itu mencantum tentang latar belakang permasalahan, menjelaskan kondisi lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi atau investigasi awal begitu ya. Misalnya temuan awal adanya kesenjangan antara fakta dan harapan yang harusnya terjadi, atau fenomena penyimpangan jalannya suatu proses atau operasi yang mengakibatkan keluarannya tidak optimal begitu. Itu kan latar belakang penelitian gitu, ada sebuah masalah gitu ya. Jadi masalah itu pengen dikorek, istilahnya pengen diteliti, dikorek ini dikorek secara ilmiah begitu ya, dengan metode-metode ilmiah deh, dengan sesuatu yang terukur begitu, sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi kemudian dijelaskan pula dalam latar belakang itu hal-hal yang dapat dikoreksi untuk memperbaiki proses atau operasi sehingga keluarannya optimal seperti itu. Contohnya mungkin seperti ini, target produksi pembongkaran lapisan penutup tidak tercapai. Pernyataannya misalnya, mengapa produksi pembongkaran lapisan penutup tidak tercapai gitu ya. Kenapa sih pembongkaran lapisan penutup tidak tercapai gitu kan? Itu harus ada, bisa dibilang penelitian gitu untuk mengetahui kenapa sih pembongkaran lapisan penutup itu tidak tercapai seperti itu. Itu mungkin bisa dibilang skripsi yang agak lebih ribet begitu ya, lebih tinggi ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ngambil masalah tentang itu. Yang kedua tuh bagian B dalam latar belakang tuh perumusan masalah.
Identifikasi masalah menjelaskan secara lebih rinci pertanyaan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Mengidentifikasi masalah artinya menjelaskan secara tegas butir-butir masalah yang akan dibahas, begitu ya. Permasalahan masalah ini misalnya seperti ini. Target produksi pengupasan lapisan penutup yang seharusnya 100.000 meter kubik per hari hanya tercapai 65.000 meter kubik per hari, sehingga produksi batu bara menjadi menurun sekitar 35%. Itu bisa dibilang rumusan masalah. Akibatnya unit coal wasting plant banyak menganggur dan hasil batu bara bersih dikirim ke pelabuhan berkurang hingga 40%. Itu perumusan masalah, itu masalahnya begitu. Itu masalah umumnya dan harus dikulik gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu perumusan masalah. Dan berikut itu maksud dan tujuan penelitian gitu. Jelaskan apa yang akan dikerjakan itu. Maksud dan tujuan penelitian menjelaskan tentang apa sih yang akan dikerjakan dari penelitian tersebut. Contohnya itu seperti penelitian ini bermaksud mengevaluasi kondisi operasional dan kinerja mesin bor. Mengevaluasi itu sebuah kata kerja. Berarti itu yang akan dikerjakan dalam penelitian tersebut. Contoh berikutnya mungkin maksud dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya produktivitas alat angkut gitu. Itu maksud dan tujuan penelitian. Dia menjelaskan tentang apa yang akan dikerjakan dari penelitian tersebut. Itu dijelaskan di proposal ya. Jadi proposal ini orang bisa tahu ya gambaran penelitian itu seperti apa gitu dari proposal gitu. Ya, orang-orang lain bisa membaca dari latar belakangnya, maksud dan tujuan penelitiannya gitu, dan metode penelitiannya. Selain maksud dan tujuan penelitian itu ada namanya merumuskan tujuan penelitian gitu ya. Merumuskan tujuan penelitian itu dia menegaskan apa yang akan diperoleh atau dicapai dari penelitian tersebut begitu. Tadi maksud dan tujuan itu apa yang dikerjakan begitu. Merumuskan tujuan penelitian itu apa yang akan diperoleh seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Penelitian ini bertujuan memperoleh evaluasi kondisi operasional dan kinerja mesin bor. Setelah dievaluasi, yang pasti ada diperoleh itu hasil evaluasinya. Mungkin yang kedua, penelitian ini adalah memperoleh identifikasi penyebab rendahnya produktivitas dan alat angkut. Tujuan penelitian maksudnya itu mau mengerjakan sesuatu dan nanti rumusan tujuan itu mendapatkan sesuatu itu begitu. Batasan masalah. Ini beberapa kali saya sudah jelaskan ke Anda tentang batasan masalah. Jadi batasan masalah ini melingkupi permasalahan. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian perlu dibatasi agar penelitian tetap fokus pada tujuan penelitian. Contohnya seperti apa sih ya batasan masalah ini? Jadi batasan masalah ini bisa dibilang contohnya penelitian ini hanya mencakup aspek teknis operasional dari mesin bor yang digunakan di pit 5 job site C yang beroperasi pada 1 Agustus hingga 31 September 2000 sekian gitu. Jadi jelas batasannya. Batasannya penelitiannya hanya dikerjakan di lokasi pit 5 job site C. Itu batasan lokasi penelitian. Dan lagi batasan berikutnya itu batasan kapan waktu kegiatan itu terjadi, 1 Agustus sampai 31 September. Mereka benar-benar membatasinya. Nggak hanya lokasi, tapi waktunya juga dibatasi begitu ya. Itu benar-benar yang namanya batasan penelitian. Yang kedua tuh penelitian ini dibatasi pada kondisi massa batuan terkekarkan, kondisi air, tanah kering, dan bahan peledak yang digunakan ialah ANFO dengan diameter lubang ledak 15 cm. Benar, ini sangat-sangat dibatasi ya begitu ya. Jenis peledakan yang dibatasi, kedalaman lubang ledaknya juga dibatasi 15 cm. Ini benar, ini yang namanya batas masalah. Jadi mereka nggak meneliti dengan kedalaman yang lebih dari 15 cm gitu. Mereka nggak meneliti dengan jenis bahan peledak yang lainnya gitu. Mereka sudah menentukan penelitian ini hanya dikerjakan dengan seperti ini. Mereka sudah menentukan. Dan itu sebuah komitmen atau bilang itu fokusnya mereka fokusnya hanya ke situ saja.
Jadi penelitian ini nggak bakal melebar. Yang berikutnya itu tinjauan pustaka. Semua tahu lah tinjauan pustaka ya, tapi bagaimana sih cara membuat tinjauan pustaka itu? Jangan hanya sekedar copy paste dari internet atau dari apa begitu ya. Dan lihat dulu sumbernya benar-benar real apa enggak. Dan jangan-jangan sumbernya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi harus bisa dibilang sumbernya ini memang sumber yang pembaca-pembaca lain tahu ini sumber yang akurat begitu ya. Dari tinjauan pustaka harus mengacu pada buku textbook ya, makalah atau artikel ilmiah yang semuanya harus asli dan sesuai dengan kondisi terkini atau update ya. Ini yang perlu ditegaskan, semuanya harus update begitu. Karena kita tahu kan ilmu berkembang pesat, semuanya mungkin dari penelitian berikut yang terdahulu pakai metode yang terdahulu, sekarang ada metode yang terbaru begitu ya. Yang pasti semuanya harus diupdate gitu. Dalam proposal perlu dicantumkan daftar pustaka yang telah ditinjau. Daftar pustaka utama mencakup daftar pustaka buku teks, proceeding, jurnal ilmiah, dan daftar pustaka tambahan mencakup karya terjemahan, buku kuliah, bahan ajar majalah, dan lain sebagainya. Begitu. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan pernyataan kesimpulan awal yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini dapat diambil dari pengembangan hasil penelitian topik sejenis yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, atau juga dapat disarikan dari studi literatur yang tentang kajian ilmiah. Jadi hipotesis ini bisa dibilang dugaan sementara ya, dugaan sementara dalam sebuah proposal. Jadi penelitiannya seperti ini gitu. Penelitiannya tentang erosi gitu. Dugaan sementara penyebab erosi ini karena vegetasinya yang minim gitu. Jadi untuk menjawab hipotesis itu tentunya harus ada yang namanya penelitian begitu, membuktikan hipotesis itu untuk menjawab hipotesis itu. Jadi contohnya seperti ini hipotesis. Produktivitas alat angkut penambang berbanding lurus dengan grade jalan. Atau kestabilan lereng jenjang penambangan dipengaruhi secara bersama oleh curah hujan dan angka pori lapisan batuan begitu. Ini tentang kestabilan lereng itu. Jadi kestabilan lereng ini berpengaruh tentang pori lapisan dengan curah hujan begitu. Betul tidak gitu. Makanya harus dibuktikan, hipotesis yang dibuat itu harus dibuktikan apakah hipotesis bisa terjawab dengan penelitian kita begitu. Bagaimana kalau hipotesisnya tidak terjawab gitu ya kan? Itu kembali lagi ke pembimbing masing-masing. Apakah tetap dicantumkan apabila hipotesisnya tidak terjawab gitu kan? Misalnya hipotesisnya tidak terjawab, tidak sesuai dengan hipotesis awal, tentunya harus ada yang namanya pembahasan. Kenapa sih hipotesisnya tidak terjawab ya kan? Mungkin itu sesuatu hal yang menarik juga ya kan. Ternyata hipotesisnya tidak seperti yang didugakan. Hasilnya tidak seperti hipotesis yang didugakan. Dan hasilnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Tentunya harus ada dasar-dasarnya, harus ada bukti-buktinya, dan harus ada yang bisa dibilang teori-teori sebelumnya yang bisa menjawab kenapa hal itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan begitu ya, yang kita dugakan begitu. Mungkin itu menjadi hal yang baru begitu ya. Dan itu harus dijelaskan begitu. Tapi itu kembali lagi nanti ke pembimbingnya, apakah memang seperti itu jawabannya atau ada kesalahan yang dilakukan seperti itu di penelitiannya. Hasil yang diharapkan adalah kesimpulan apa yang akan diperoleh dan saran-saran apa yang akan diajukan. Manfaat penelitian merupakan apa saja yang akan ditawarkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Misalnya dari aspek pembangunan ilmu teknologi, pengembangan metode, dan aspek praktik. Manfaat penelitian ini sangat bakal dibaca oleh pembaca yang membaca proposal Anda begitu.
manfaat penelitian ini, atau perusahaan-perusahaan yang ajukan proposal ke perusahaan seperti itu. Dia akan baca manfaat penelitiannya apa, apakah memang bermanfaat untuk mereka, apakah memang ini penting untuk mereka gitu kan. Jadi kan beberapa perusahaan memberikan dana untuk sebuah penelitian gitu. Jadi mereka nggak mungkin menguncurkan dana begitu saja tanpa ada manfaat yang bisa mereka ambil untuk mereka gitu ya, untuk kemajuan perusahaan mereka seperti itu, untuk bahan evaluasi mereka. Yang kedua tuh bab metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ada yang namanya dasar teori, yaitu yang berkaitan dengan topik tesis skripsi yang akan dilakukan penelitian. Sumber dasar teori dapat berasal dari judul skripsi, tujuan, hipotesis, rencana pengolahan data, dan rencana pembahasan. Dasar teori ini dasar penelitiannya tentang kestabilan lereng. Kan banyak dasar teori tentang kestabilan lereng. Itu perlu dicantumkan di metode penelitian. Kenapa Anda memakai metode penelitian ini dengan judul topik yang seperti ini? Itu harus ada dasar teorinya begitu ya. Metode pengambilan sampel data ini juga penting dari sebuah proposal begitu. Jadi ada sampel-sampel data yang bakal Anda ambil dari sebuah penelitian Anda. Tentunya perlu dijelaskan bagaimana sih metode pengambilan sampel data tersebut begitu. Mungkin pengambilan sampel tanah ya. Kalau kita bicara tentang kestabilan lereng itu tentang erosi. Tentunya dalam mengukur laju erosi itu ada yang namanya mengambil sampel tanah terganggu dan sampel tanah tidak terganggu. Sampel tanah yang terganggu ini bisa diambil begitu saja pakai cangkul atau skop gitu ya. Sementara sampel tanah tidak terganggu ini agregatnya harus benar-benar sama seperti yang di lapangan. Pengambilnya dengan menggunakan ring sampel. Jadi tanah yang diambil tidak terganggu, dari lapangan sampai ke laboratorium tanahnya tetap utuh, tidak ada perubahan dari tekstur, dari bentuk, semuanya tidak ada perubahan, dan itu menggunakan ring sampel begitu. Jadi tanahnya tidak terganggu. Itu metode-metode yang bisa dipakai dalam mengambil sampel tanah. Mungkin di topik lain ya metodenya berbeda lagi seperti itu. Yang terakhir tuh bab rancangan penyelesaian penelitian. Ini juga penting ya. Kalau ada ajukan proposal ke perusahaan, dia juga melihat rancangan penyelesaian penelitian. Ini jangka waktu penelitiannya sampai kapan? Apakah waktunya terlalu lama? Mereka juga mungkin nggak mau menunggu terlalu lama begitu kan. Jadi penting dicantumkan di situ bab rancangan penyelesaian penelitian. Untuk mengetahui seberapa lama tahapan-tahapan penelitian itu di situ dijelaskan apa aja tahapannya, kapan dilakukan, dan berapa hari penelitiannya bakal selesai. Termasuk di situ schedule pelaksanaan penelitian ya, menjelaskan kapan penelitian akan dimulai dan kapan akan berakhir seperti itu. Yang terakhir itu daftar pustaka. Itu teman-teman tahu lah daftar pustaka, sumber-sumber yang mereka teman-teman pakai di dasar teori, di tinjauan pustaka, mungkin ada di pendahuluan gitu kan, ada dasar-dasar teori, ada kutipan-kutipan begitu ya. Itu harus dicantumkan sebagai referensi supaya bukti bahwa ini proposal ada yang buat, bukan hasil plagiat begitu. Itu mungkin sedikit tentang proposal. Ini penting, saya sarankan teman-teman walaupun masih semesternya masih belum sampai semester 6 gitu ya. Tapi penting sekali ini sudah memikirkan apa sih rencana penelitiannya ke depannya. Membuat rancangan penelitian itu penting sekali. Membaca-baca jurnal-jurnal itu penting sekali. Biar tahu gambaran ke depannya rencana mau ambil penelitian atau skripsi seperti apa gitu. Jika dia mau ditanyakan bisa langsung ke WA saya. Itu saja dari saya untuk klik kita hari ini. Terima kasih.